Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Kali ini Ute mau membagikan tips tentang cara menghemat uang ala keluarga sakti ya teman-teman, terutama setelah kita memulai hidup minimalis. Yang pertama adalah beli sesuai yang dibutuhkan. Nah, ini udah banyak banget tips yang udah dibagikan oleh orang lain gitu. Hampir semuanya menyebutkan bahwa kita harus membeli apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Bedanya apa gitu? Bedanya kalau yang dibutuhkan itu ketika barang itu nggak ada, kita tuh akan kerepotan sekali gitu. Misalkan kita tidak membeli air minum gitu kan itu kebutuhan pokok ya. Atau kita tidak membeli deterjen gitu kan, ketika kita mau mencuci, kita mau cuci pakai apa gitu. Nah, yang kedua masih berhubungan sama yang pertama, yaitu membuat shopping list dan wishlist. Shopping list itu adalah daftar-daftar belanjaan yang akan kalian beli. Nah, kemudian di wishlist itu adalah daftar-daftar yang kalian ingin beli. Nah, untuk membedakannya mungkin kalian pengen membeli sebuah pajangan yang cantik banget. Nah, itu jatuhnya itu lebih ke wishlist ya dibandingkan ke shopping list gitu. Karena tanpa pajangan itu juga kalian masih bisa makan seperti itu. Jadi maksudnya paling mungkin ya pasti mungkin ya terasa hampa gitu. Coba kalau ada lukisan itu gitu. Nanti mungkin kalau untuk yang wishlist bisa di next gitu setelah kalian menabung sisa-sisa yang belanjaan tadi kayak gitu ya teman-teman. Berikutnya adalah belanja ketika kalian dalam keadaan kenyang. Nah, ini udah banyak juga yang share tentang pengalamannya, karena apa, ini juga terjadi sama Ute ya teman-teman. Ketika Ute belanja dalam keadaan Ute belum makan, itu entah kenapa Ute bener-bener jadi impulsif gitu. Jadi kayak misalkan ngelihat snack-snack atau biskuit-biskuit juga pengen masukin semuanya. Terus ngelihat barang-barang yang lain yang tadinya nggak ada di daftar belanjaan juga pengen diambil seperti itu. Dan akan berbeda ketika Ute dalam keadaan kenyang gitu. Ketika dalam keadaan kenyang, Ute bisa lebih berpikir rasional mungkin ya, karena perut udah kenyang gitu. Jadi udah santai gitu. Jadi bener-bener ngelihat antara daftar belanjaan sama rak-rak yang ada di toko itu ya sesuai gitu. Jadi maksudnya oh ini nggak perlu, jadi lebih rasional aja. Jadi pastikan kalau kalian mau belanja dalam keadaan kenyang terlebih dahulu. Berikutnya adalah berhenti belanja saat diskon. Nah, di sini maksudnya diskon barang-barang yang bukan kebutuhan pokok ya. Kecuali kalau kebutuhan pokok itu sangat menguntungkan ya teman-teman. Misalkan ada diskon deterjen, ya udah beli aja gitu. Nah, beda cerita kalau misalkan yang di diskon itu adalah piring, terus mangkok, gelas, sama peralatan masak yang lain tuh sebenarnya udah punya, tapi karena diskon biasanya kita yang perempuan ini sangat tertarik untuk membeli barang-barang tersebut. Berikutnya adalah menahan keranjang belanjaan. Jadi di sini maksudnya kalau yang belanja online ya teman-teman, ini Ute alamin banget pas waktu itu sebelum Ute bener-bener impulsif ya ketika beli barang gitu. Ya ibaratnya gini, sebelumnya Ute nggak mampu beli barang tersebut, terus karena udah punya gaji gitu kan, akhirnya wah gue dulu nggak bisa beli barang ini, gue harus beli sekarang, padahal nggak terlalu butuh juga misalkan. Nah dulu tuh impulsif banget teman-teman, tapi setelah mulai evaluasi diri gitu, mengenal hidup minimalis, akhirnya gaya hidup tersebut tuh udah mulai Ute tekan gitu kan. Jadi dengan menahan, salah satunya dengan menahan keranjang belanjaan. Ute klik barang yang Ute pengen gitu kan, terus Ute nggak langsung check out gitu. Nah, lain cerita pas zaman dulu, biasanya klik langsung check out gitu kan, klik check out. Tapi sekarang udah mulai Ute tekan, paling yang Ute beli yang benar-benar Ute butuhkan. Berikutnya adalah compare harga atau membandingkan harga. Nah, membandingkan harga di sini, jadi kalau kalian belanja, kalian jangan malu ya untuk bertanya kalau misalkan nggak ada daftar harganya, karena ini berkaitan banget sama cuan yang akan kita keluarkan. Waktu itu pernah mau membeli lakban, sesimpel lakban ya teman-teman.
Jadi lakban ini salah satu kebutuhan Ute karena Ute punya osop gitu kan, terus tiba-tiba habis gitu kan, dan ya belum habis banget sih, belum habis, masih bisa bertahan sehari 2 hari. Terus tapi karena takut habis ya udah Ute beli ke fotokopian yang terdekat gitu, dan ternyata harganya luar biasa. Tadinya Ute mau beli cukup banyak gitu, tapi mendengar harganya yang lumayan gitu kan, bahkan 3 kali lipat dari harga yang biasa Ute beli, dan akhirnya Ute memutuskan untuk tidak membeli. Jadi kalian jangan sungkan ya, karena ada kok di adab jual beli ya, jadi ada tawar menawar. Kalau misalkan nggak ketemu harga yang disetujui, berarti nggak apa-apa, kita menolak atau membatalkan transaksi tersebut gitu. Kemudian yang berikutnya adalah membeli barang second. Ternyata kebiasaan membeli barang second itu nggak membuat harga diri kita jatuh ya teman-teman gitu kan. Nah tapi pasti ada beberapa barang bekas yang aman-aman aja ketika kita beli, misalkan barang elektronik. Tapi barang elektronik itu pastikan kalian tahu ya kondisinya gitu, bener-bener bagus nggak. Kalian tanyakan penggunaan berapa lama, seperti itu. Jadi kalian harus riset juga, misalkan kalau kulkas itu umur teknisnya berapa sih, misalkan 5 tahun, sedangkan orang yang menjual kulkas tersebut sudah menggunakannya selama 5 tahun, berarti kan itu kulkas udah hampir menuju rusak ya. Jadi kalian harus tanyakan dulu gitu. Kalau misalkan si kulkas tersebut baru digunakan 2 tahun, terus kalian dapat harga yang lebih murah, jauh lebih murah ketika kalian membeli barang baru, berarti ya udah gitu, nggak ada salahnya kalian membeli kulkas tersebut. Berikutnya adalah menggunakan cash. Jadi kalau misalkan kalian mengeluarkan uang 100.000 gitu kan, seret gitu kan, mau beli sesuatu, terus dibandingkan kita transfer gitu, itu rasanya akan berbeda gitu. Jadi waduh, gue keluar uang 100.000 nih, kerasa banget. Tapi ketika kalian beli makanan di online nih, itu tuh biasanya kayak yang ya udah beli aja gitu, murah-murah gitu. Padahal ketika kalian mengeluarkannya secara langsung, cash langsung, itu biasanya ngerasa agak nyesek gitu. Buset, ini untuk makan sekali doang udah habis 100.000, itu kayak nyesek banget. Lalu berikutnya adalah membuat makanan sendiri. Bisa menghemat banyak banget uang kita teman-teman, karena bahan baku yang kita persiapkan untuk membuat bahan makanan itu biasanya lebih murah gitu. Berikutnya adalah membuat minuman sendiri. Ini sama kayak makanan juga. Nah minuman, bahkan minuman itu termasuk yang lumayan mahal ya ketika membeli itu. Misalkan kita pengen kopi susu yang lagi hits gitu kan, padahal kalian bisa membuatnya sendiri, bisa kalian buat stok tuh kan. Banyak banget ya sekarang tuh yang jual kopi literan, itu harganya fantastis banget teman-teman. Padahal kalian bisa membuat sendiri dengan budget yang lebih murah. Atau kalian mungkin bisa membuat jus sendiri, itu murah banget ya. Misalkan kalian beli jambu merah, harganya tuh paling 12.000 sekilo, itu bisa banget membuat berliter-liter jus jambu ya teman-teman, dibandingkan kalian membeli jus yang ada di kemasan nih, harganya mahal banget. Kalian bisa cek sendiri tuh yang terkenal ya. Nah padahal kalau kita membuat sendiri itu kita mendapatkan jus yang fresh banget gitu kan. Terus kalian juga bisa minum sepuasnya gitu, banyak banget stok yang kita dapetin gitu. Lalu berikutnya adalah mengurangi jajan. Nah salah satu kebiasaan Ute juga jajan ya, karena emang doyan banget jajan, yang namanya jajan. Nah itu sekarang mulai dikurangin gitu, karena ya selain untuk menghemat keuangan, kalian juga bisa menyelamatkan kesehatan kalian gitu kan dari junk food yang ada di luar sana. Kecuali kalau mungkin jajannya kalian itu rujak, gado-gado gitu kan, itu sehat ya. Terus karedok gitu misalkan, terus apalagi ya, salad buah, it's okay, masih masuk gitu. Tapi lain cerita ketika kalian membeli yang yang jajanan yang digoreng-goreng, terus yang pedes banget gitu kan, terus yang manis banget gitu. Jadi kalaupun kalian masih pengen gitu ya, sesekali aja, misalkan pas weekend gitu, kalian kayak memberi hadiah pada diri sendiri karena udah bisa menghemat selama 1 minggu gitu. Ya udah pengen jajan pas hari minggunya gitu, ya udah gitu. Tapi jangan sampai kalian
tiap hari banget ya teman-teman, karena uang untuk membeli jajan itu biasanya lebih tinggi dibandingkan ketika kalian membeli makanan pokok gitu. Jadi kalaupun kalian mau jajan, kalian pastikan perut kalian kenyang dulu nih, kenyang gitu. Biasanya hasrat untuk jajan menurun kok teman-teman. Berikutnya adalah membawa bekal. Ini kebiasaan Ute dari dulu ya teman-teman. Pas kuliah itu uang pas-pasan gitu kan, uang bekal pas-pasan. Terus ya udah, untuk menghemat itu Ute membawa sesimpel membawa nasi teman-teman. Ya meskipun apa ya, mungkin dipandang yang lain, ya ampun nasi doang bawa sendiri gitu, kayak apa ya, kayak ngirit banget sih. Ya emang itu keadaannya gitu, tapi akhirnya itu membuat Ute menjadi terbiasa seperti itu gitu. Jadi ketika beli di kampus nih, ya udah Ute ke kantin hanya beli lauknya gitu. Akhirnya Ute bisa menghemat 3.000 bahkan 6.000 gitu kan untuk makan gitu. Karena biasanya Ute bawa nasi itu untuk 2 porsi, karena misalkan kuliahnya itu dari pagi sampai sore gitu kan. Nah atau enggak Ute juga masak lauknya sendiri. Lalu berikutnya adalah menanam tanaman pangan. Nah ini yang kita lakukan di Kebun Sakti ya teman-teman. Ini benar-benar bisa menghemat budget luar biasa, terutama untuk kebutuhan makan sehari-hari kita ya teman-teman selama 1 minggu. 60% itu di sayuran, kebutuhan sayuran kita itu dipasok dari Kebun Sakti. Akhirnya itu kan bisa menghemat budget banget. Sekarang untuk kalian yang belum menanam dan di rumah kalian ada lahan meskipun sedikit tapi masih terkena cahaya matahari, coba kalian menanam apa yang biasa kalian konsumsi. Otomatis kita juga bisa lebih sehat kayak gitu, tanpa mengeluarkan uang yang lebih ya teman-teman. Paling kita fokus ke lauknya aja. Berikutnya adalah membawa air mineral, hampir sama dengan bekal. Air mineral juga wajib kita bawa ya. Kenapa? Satu, untuk menghemat uang. Kedua, untuk meminimalisir sampah yang ada di bumi ya. Berikutnya adalah mengurangi barang sekali pakai. Nah di sini banyak banget barang sekali pakai ya. Misalkan tas belanjaan itu kita bisa membawa sendiri ya, goodie bag gitu kan. Sekarang ya meskipun harganya cuma gope atau di pasar itu sekitar 1.000 gitu yang besar gitu. Kalau misalkan kalian bawa sendiri kan kalian bisa menghemat 1.000, 2.000. Kalau misalkan kalian kumpulkan itu akan jadi banyak. Nah tapi lebih dari itu ya, lebih dari uang sebetulnya kita bisa mencegah si plastik itu rilis ke bumi menjadi sampah gitu. Terus barang sekali pakai misalkan pembalut, ini agak sulit sih ya untuk yang terbiasa menggunakan pembalut sekali pakai, tapi bisa kok kalian mulai dari sekarang. Kalian bisa membeli tampon atau menstrual cup ya, atau juga menstrual pad gitu yang bisa berkali-kali dipakai. Nah salah satunya untuk menghemat uang juga untuk mengurangi sampah yang dihasilkan ya teman-teman, karena kita perempuan ini hampir tiap bulan menyumbang sampah pembalut banyak banget ya teman-teman. Jadi sekali kita head itu kan bisa menyumbang mungkin 10 lebih ya, 10 pembalut lebih gitu. Kebayangkan gitu, ada banyak perempuan di muka bumi ini gitu kan, setiap bulan head gitu kan, otomatis sampahnya numpuk terus gitu. Sudah saatnya kita menggunakan pembalut yang bisa berkali-kali dipakai. Lalu berikutnya adalah membeli barang dengan ukuran yang besar. Jadi di sini misalkan kita mau beli sampo gitu, coba kalian cek harga ketika kalian membelinya dengan ukuran 900 ml dengan ukuran 170 ml. Biasanya yang 900 ml ini lebih murah teman-teman, tapi sekali lagi sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya, sama budget yang ada. Nah untuk kalian keluarga besar itu pasti ngaruh banget ya, kerasa banget ketika kita beli jumlah yang banyak itu biasanya lebih murah. Misalkan sampo terus sabun mandi itu lebih murah juga sih teman-teman, atau deterjen dibanding yang sasetan gitu. Nah misalkan yang sasetan ternyata sama aja nih, ya udah pendekatannya itu lebih ke lingkungan juga ya teman-teman. Untuk yang sasetan itu sampahnya itu lebih banyak juga kan, berenteng-renteng kayak gitu. Nah kita
selain hemat uang juga kita harus memikirkan nasib bumi kita. Nyambung juga sama tips berikutnya, yaitu membeli yang refill aja. Jadi yang refill di sini misalkan air minum, terus air minum itu termasuk yang refill ya. Terus dibandingkan kita membeli AMDK nih, air minum dalam kemasan yang botolan 600 ml, sama kalian membeli yang 1 galon gitu kan. 1 galon itu kan 19 liter ya kurang lebih. Nah, ketika kalian membeli 600 ml kan harganya 3.000 4.000 ya sekarang, itu udah mahal gitu kan. Sedangkan dengan galon itu kalian cuma mengeluarkan uang sekitar 20.000 gitu. Dan kalian udah bisa mendapatkan 19 liter atau sekitar 1 liternya itu sekitar 1.000 rupiah aja. Lalu yang berikutnya adalah berhenti membeli barang-barang duplikatnya gitu. Nah, di sini misalkan kayak piring, mangkok, gelas, terus peralatan masak. Nah, biasanya itu kita beli double tuh. Di sini maksudnya misalkan piring kita udah punya banyak di rumah, kita beli lagi gitu. Terus kita punya tas di rumah gitu kan, tas kecil buat main gitu kan, kita beli lagi gitu. Terus apalagi ya yang fungsinya sama, misalkan kalian udah punya dispenser tapi kalian beli pompa elektrik gitu kan, jadi kayak gimana ya, itu fungsinya sama gitu kan tapi double juga gitu, kecuali mungkin kalau kalian punya galonnya banyak ya. Lalu berikutnya adalah berhenti membeli barang-barang dekorasi. Ini mungkin gak bisa langsung ekstrim stop gitu, tapi kalian bisa mengurangi sedikit demi sedikit gitu. Kalian bisa membuatnya sendiri atau ya mulai menguranginya gitu, karena biasanya barang dekorasi itu cukup menguras kantong juga ya untuk membelinya gitu. Nah, demikian tips hemat uang versi keluarga Sakti setelah memulai hidup minimalis. Ute pengen tahu juga versi kalian. Please share di kolom komentar ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan membuat kita menjadi pribadi yang tetap sadar gitu kan, hidup berkesadaran gitu, terus tidak berlebihan dan tetap bersyukur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.